Konteks yang pertama adalah pembentukan identitas keislaman. Nah, di sini dengan mempelajari sejarah peradaban Islam dapat membantu mahasiswa untuk memahami akar dan perkembangan tradisi keislaman dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang, dan juga dapat menggali nilai-nilai dasar Islam yang membentuk identitas keislaman seperti prinsip keadilan, persaudaraan, dan kesetaraan. Dan ini sangat penting karena dapat membangun kesadaran diri dan menjaga orientasi moral yang berlandaskan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, wawasan sejarah ini telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peradaban Islam telah berperan besar dalam sejarah dunia, serta memberikan perspektif tentang tantangan dan pencapaian umat Islam di masa lalu. Dakwah Rasulullah di Makkah ini berlangsung selama 13 tahun. Nah, ada dua fase yang dilakukan oleh Rasulullah dalam proses dakwahnya. Yang pertama itu secara sembunyi, yaitu beliau melakukan dakwahnya itu pertama kali kepada orang-orang terdekatnya seperti istrinya Khadijah, pamannya Abu Thalib, dan sahabat awalnya seperti Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Dan yang kedua, setelah 3 tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, secara terbuka. Beliau mengajarkan, menyampaikan ajaran tauhid kepada masyarakat Makkah pada saat itu, kaum Quraisy secara langsung. Tapi walaupun pada saat itu beliau menerima banyak tekanan dan penindasan dari kaum Quraisy, pada saat itu beliau yakin dan tetap fokus pada penguatan akidah dan pertolongan Allah. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu? Yang pertama itu beliau melakukan dakwah secara individu, yaitu melalui orang-orang terdekatnya dan sahabatnya. Kemudian yang kedua secara terbuka, dan ketiga itu melakukan pendekatan rasional dan logis. Rasulullah telah melakukan berbagai perubahan penting dalam dakwahnya di kota Makkah dan memberikan dampak yang besar dalam perkembangan Islam dan peradaban umat manusia. Nah, yang pertama adalah perubahan dalam konsep ketuhanan, di mana ini salah satu perubahan besar yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu melakukan penegasan terhadap ajaran tauhid. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat Mekah pada saat itu menyembah berhala dan meyakini berbagai macam dewa, dan Rasulullah menentang keras hal tersebut dan mengajarkan kepada mereka bahwa hanya Allah yang patut disembah. Kemudian yang kedua adalah perubahan ajaran moral dan etika, di mana Rasulullah mengajarkan pentingnya akhlak yang baik, ya, seperti amanah, jujur, kasih sayang, menghormati sama yang lain. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Makkah, masyarakat kaum Quraisy pada saat itu memiliki sifat-sifat negatif seperti keserakahan, ketidakadilan, dan penindasan terhadap yang lemah. Dan Rasulullah juga menghapuskan praktik-praktik buruk yang dilakukan masyarakat Makkah pada saat itu, seperti riba, perbudakan, dan perbedaan status sosial yang mencolok. Bahwa Rasulullah mengajarkan bahwa kedudukan kita itu sama di hadapan Allah. Nah, salah satu sebab utama yang mendorong Rasulullah hijrah ke Madinah itu adalah meningkatnya tekanan dan ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Tapi di sisi lain juga adanya dukungan dari masyarakat penduduk Madinah pada saat itu yang telah memeluk Islam melalui Baiat Aqobah. Nah, dari situ ada peluang untuk membangun agama Islam yang aman dan mandiri. Kemudian Rasulullah menyiapkan hijrahnya dengan memutus sahabatnya lebih dulu untuk memetakan jalur aman. Kemudian Rasulullah melakukan hijrah secara rahasia bersama Abu Bakar. Nah, setelah
Pemilihan Abu Bakar. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat mengadakan musyawarah untuk memilih khalifah pertama, pengganti Rasulullah. Nah, Abu Bakar dipilih oleh sebagian besar sahabat dalam proses yang terjadi di Sakifah Bani Sa'idah, yang menjadi cikal bakal pemilihan kepemimpinan secara musyawarah dalam Islam. Nah, pemilihan ini lebih mengarah pada konsensus dan aklamasi. Kemudian pilihan kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, setelah wafatnya Abu Bakar, Umar ditunjuk secara langsung, namun ia dipilih melalui sistem yang melibatkan 6 orang yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mereka dimintai untuk musyawarah dan memilih khalifah di antara mereka. Kemudian Umar terpilih sebagai khalifah kedua. Nah, pemilihan Utsman bin Affan melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai kelompok dan tokoh penting. Nah, Utsman ini terpilih dalam sebuah sistem yang disebut dengan Majma' al-Syura atau Dewan Musyawarah yang terdiri dari 6 orang yang dicalonkan oleh Umar bin Khattab sebelum meninggal. Nah, pemilihan terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, pemilihan Ali ini terjadi setelah terbunuhnya Utsman dan kondisi politik yang penuh dengan ketegangan. Meskipun Ali diterima oleh sebagian besar umat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan kelompok yang menginginkan balas dendam atas pembunuhan Utsman. Nah, Ali ini terpilih dalam suasana yang kontroversial dan mengarah pada konflik internal umat Islam. Selanjutnya, pencapaian penting masing-masing khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Pencapaian pertama adalah dalam Perang Ridha. Beliau berhasil menumpas pemberontakan dari suku-suku yang enggan membayar zakat dan mengingkari kekhalifahan setelah wafatnya Nabi. Nah, ini mempertahankan stabilitas negara Islam yang baru terbentuk. Yang kedua, adanya penyusunan Al-Quran. Beliau mengumpulkan dan menyusun Al-Quran menjadi sebuah buku yang terorganisir dengan baik setelah banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran. Nah, untuk menghindari hilangnya teks suci ini. Dan ketiga, adanya ekspansi Islam. Meskipun dalam kondisi menghadapi pemberontakan dalam negeri, beliau tetap melanjutkan ekspansi Islam ke luar wilayah Arab seperti wilayah Syam dan Persia. Kemudian khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Nah, pencapaian yang pertama dalam hal ekspansi wilayah Islam. Pada masa Umar, Islam berkembang pesat, menaklukkan wilayah-wilayah besar seperti Mesir, Palestina, Syam, Persia, serta memperluas kekuasaan Islam ke bagian lain dari dunia yang lebih luas. Yang kedua, pembentukan sistem pemerintahan, dan beliau mengorganisasikan sistem administrasi dan keuangan negara, termasuk membentuk sistem peradilan dan pengawasan pemerintahan yang lebih terstruktur. Kemudian penerapan hukum Islam. Beliau menerapkan syariat Islam dalam aspek kehidupan masyarakat serta menegakkan keadilan sosial. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Kemudian dalam khalifah ketiga, pencapaian yang pertama adalah pengumpulan dan penyebaran Al-Quran. Nah, Utsman melakukan tindakan penting dengan menyusun salinan Al-Quran yang standar dan menyebarkannya ke seluruh wilayah kekhalifahan Islam. Beliau mengurangi perbedaan bacaan Al-Quran yang ada. Dan pencapaian kedua, beliau adalah ekspansi wilayah Islam. Di masa pemerintahannya, wilayah Islam terus berkembang dan mencapai wilayah yang sangat luas, termasuk ke wilayah utara bagian Afrika dan Asia. Pencapaian ketiga, adanya pembangunan ekonomi. Beliau memperkenalkan kebijakan yang mendorong pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian negara Islam. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Beliau memperluas kota-kota seperti kota Madinah dan Mekah. Nah, khalifah terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan beliau ini dalam perang Jamal dan perang Siffin, Ali terlibat dalam 2 perang besar, yaitu perang Jamal beliau melawan dengan Aisyah, Talha dan Zubair, sedangkan dalam perang Siffin beliau melawan pasukan Muawiyah. Kedua perang ini adalah akibat dari perselisihan konflik dan pembunuhan Utsman.
Perang Siffin ini terjadi pada tahun 657 Masehi atau 37 Hijriyah, di mana perang Siffin ini terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat sebagai gubernur Syam pada masa itu. Nah, salah satu penyebab terjadinya perang Siffin ini adalah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Setelah kematian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah untuk menggantikan Khalifah Utsman. Tetapi pengangkatan Ali sebagai khalifah pada saat itu tidak diterima oleh semua pihak, terutama dari keluarga Utsman bin Affan. Nah, salah satunya itu Muawiyah yang masih hubungan keluarga dengan Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut agar Ali bertanggung jawab dan menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Nah, dari situ terjadilah perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana Ali ingin lebih fokus pada masalah negara secara luas dan tidak langsung mengadili pembunuh Utsman. Tetapi si Muawiyah ini menuntut agar Ali segera menghukum supaya keadilan ini terwujud. Nah, dari situ, dari ketegangan ini muncullah perang Siffin. Nah, perang ini berakhir dengan peristiwa tahkim atau arbitrase, di mana ketika pasukan Ali sudah mencapai puncak, artinya kemenangan sudah di depan mata. Dengan taktiknya Muawiyah mengangkat Al-Quran sebagai simbol perdamaian. Tapi dengan peristiwa tahkim ini tidak menyatukan kaum-kaum, tetapi malah terjadi pertikaian kembali, artinya memunculkan kembali kelompok-kelompok baru yang tidak menerima dengan peristiwa tahkim itu tadi. Nah, ada beberapa sebab dari kemunculan dinasti Bani Umayyah. Yang pertama adalah krisis setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompoknya Ali bin Abi Thalib, yang kedua kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan yang masih hubungan keluarga dengan Khalifah Utsman. Nah, kedua adanya penolakan terhadap kepemimpinan Ali, di mana banyak kalangan yang tidak menerima atau kecewa dengan kepemimpinan Ali, yaitu terutama dalam peristiwa setelah peristiwa perang Siffin dan adanya tahkim atau arbitrase, di mana Ali memperpanjang ketidakpastian politik dan menyebabkan perpecahan yang lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adanya pendirian Bani Umayyah. Nah, setelah Ali terbunuh pada tahun 661 Masehi, nah di situ Muawiyah menjadi salah satu pemimpin yang diakui. Kemudian beliau mendirikan dinasti Bani Umayyah dan memindahkan dari kota Madinah ke kota Damaskus. Nah, yang menjadi khalifah pertama pada masa dinasti Bani Umayyah itu yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan ada 3 perbedaan dalam sistem pemerintahan dari Bani Umayyah dengan masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama dalam sistem pemilihan pemimpin. Di masa Khulafaur Rasyidin, pemilihan pemimpin dilakukan dengan cara musyawarah oleh kalangan para sahabat yang terpercaya. Sedangkan pada masa dinasti Umayyah, setelah Muawiyah menjadi khalifah pada masa itu, beliau membentuk suatu sistem pemerintahan monarki, artinya yang turun-temurun dalam satu keluarga. Nah, kedua, adanya kekuasaan politikal dan militer. Nah, meskipun khalifah memiliki kekuasaan sebagai pemimpin umat, tetapi untuk urusan politikal dan militer itu banyak dipengaruhi oleh musyawarah dan ijtihad bersama para sahabat. Sedangkan pada masa Bani Umayyah itu kekuasaan itu terpusat pada satu tangan keluarga. Artinya pemimpin bukan hanya sebagai pemimpin agama, tapi juga sebagai penguasa absolut dalam urusan dunia.
Nah, sebab-sebab kejayaan dari Bani Umayyah. Yang pertama itu kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, sistem birokrasi yang mapan. Yang ketiga, perluasan wilayah yang agresif. Nah, dari situ ada 3 pencapaian penting dalam kejayaan dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, yaitu administrasi yang tersentralisasi dari sistem pemerintahan yang berbasis dinasti. Kemudian yang kedua dari segi ekonomi, pembangunan secara infrastruktur, pengenalan sistem pajak, dan dinar emas. Kemudian yang ketiga ini adalah perluasan wilayah, ekspansi wilayah dari hingga ke Eropa sampai ke Spanyol, India, dan Asia Tengah. Nah, penyebab runtuhnya Khalifah Bani Umayyah. Yang pertama, adanya ketidakadilan sosial dan ekonomi. Nah, Bani Umayyah ini dikenal dengan kebijakan yang lebih mengutamakan kalangan elit Arab, terutama yang berasal dari Mekah dan Madinah. Sementara yang kaum non-Arab yang memeluk Islam merasa diabaikan hak-haknya. Nah, mereka diperlakukan sebagai kelas kedua, baik dalam pemerintahan, ekonomi, maupun sosial. Nah, ketidakadilan ini menyebabkan ketegangan sosial yang semakin meningkat, terutama di kalangan non-Arab, yang kemudian berujung pada penentangan terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Yang penyebab kedua adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Banyak khalifah Umayyah yang terlibat dalam praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan hidup mewah yang kontras dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesederhanaan. Nah, penguasa Umayyah ini sering menggunakan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga mereka, yang semakin membuat rakyat kecewa dan marah. Hal ini menambah ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka. Nah, penyebab yang ketiga adanya pemerintahan yang otoriter. Khalifah-khalifah Umayyah memerintahkan dengan cara yang otoriter, mengabaikan masukan dari rakyat dan ulama. Hal ini menciptakan ketegangan antara penguasa dan masyarakat karena tidak ada kebebasan untuk menyuarakan pendapat atau kritik. Keputusan-keputusan tersebut diambil tanpa pertimbangan yang bijaksana, semakin memperburuk situasi politik dan sosial. Yang keempat, adanya pemberontakan dan ketegangan politik. Pada masa akhir kekuasaan Bani Umayyah, banyak pemberontakan yang terjadi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya, seperti pemberontakan yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair di Makkah dan pemberontakan oleh kelompok yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Umayyah. Nah, pemberontakan ini menciptakan ketidakstabilan yang memperburuk kondisi kekuasaan pada masa itu. Nah, sebab-sebab lahirnya kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah ini lahir pada tahun 750 Masehi setelah runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Nah, ada beberapa sebab yang mendasari kelahiran dari dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama, adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah Umayyah. Nah, dinasti Umayyah dianggap semakin otoriter dan tidak adil, terutama dalam kebijakan yang diskriminatif terhadap orang non-Arab dan perbedaan perlakuan antara Arab dan non-Arab. Nah, kebangkitan yang kedua adanya kebangkitan gerakan pemberontakan. Nah, gerakan yang dipimpin oleh keluarga Abbasiyah yang mengklaim sebagai keturunan dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, memiliki basis dukungan yang kuat dari masyarakat non-Arab, khususnya orang Persia yang merasa tertindas oleh pemerintahan Umayyah. Yang ketiga, adanya ketidakpuasan sosial dan ekonomi. Nah, dalam pemerintahan Umayyah terjadi ketimpangan sosial yang besar dan ekonomi yang besar, dengan masyarakat sebagian besar hidup dalam kemiskinan, sedangkan kalangan elit dan keluarga Umayyah menikmati kemewahan dan kekuasaan. Nah, khalifah pertama dari Bani Abbasiyah ini adalah Abu Abbas As-Saffah. Beliau berkuasa dari tahun 750 sampai 754 Masehi, dan beliau dinobatkan setelah mengalahkan kekuatan Bani Umayyah di pertempuran Zab besar tahun 750 Masehi.
Adapun pencapaian dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu pendiriannya Baitul Hikmah yang dibangun di Baghdad oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun sebagai pusat penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India dalam bahasa Arab. Kemudian ada juga kemajuan dalam ilmu matematika, astronomi, kimia, dan ada pula munculnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Jabir bin Hayyan. Kemudian dalam bidang ekonomi, adanya perdagangan internasional yang berkembang pesat. Kemudian sistem keuangan dan perpajakan yang terorganisir. Kemudian dalam bidang ketiga yaitu bidang kebudayaan, di mana seni, sastra, dan arsitektur itu berkembang secara pesat.